Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kami di sini akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Saya sebagai pembicara pertama, Kimlia Azahra, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori behavioristik. Nah, seperti yang dapat kita lihat di slide berikut ini, belajar merupakan proses perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku yang dimaksud dapat berwujud perilaku yang tampak, overt behavior, atau perilaku yang tidak tampak, inner behavior. Nah, maksud dari contohnya, kalau misalnya untuk perilaku yang tampak ini seperti menulis, berbicara, menendang, memukul. Nah, itu perilaku yang tampak. Sedangkan perilaku yang tidak tampak itu seperti berhayal, menalar, terus itu berpikir, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah teori belajar. Teori belajar itu adalah perangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Nah, kalau misalnya dalam dunia pendidikan itu terdapat banyak teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, secara garis besarnya, teori-teori belajar yang dikemukakan terbagi menjadi 3 aliran besar. Yang pertama yaitu aliran behavioristik, yang kedua aliran kognitif, dan yang terakhir adalah aliran humanisme. Kemudian teman-teman, aliran belajar behavioristik ini memandang bahwa lingkungan adalah pembentuk perilaku individu. Seperti namanya ya, behavioristik, behavior gitu, perilaku. Nah, terus itu aliran behavioristik ini memandang bahwa faktor utama dari belajar itu adalah hasil belajarnya dari perubahan perilaku tadi. Bukan berasal dari kemampuan internal manusia atau insight, tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan respons. Nah, untuk itu agar aktivitas belajar siswa bisa mencapai hasil belajar yang maksimal, maka harus menggunakan stimulus yang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan respons yang positif dari siswa. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang pengertian dan akan diterangkan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya adalah pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan tentang prinsip teori belajar behavioristik. Sebelumnya, saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan prinsip. Prinsip adalah landasan berpikir yang sangat mendasar yang nantinya digunakan untuk beraksi. Hal tersebut juga bisa dijadikan sebagai seseorang untuk tidak melampaui batas dan sebagai sistem etik pembatas diri. Lebih lanjut, dalam perkembangan ilmu, prinsip juga ada pada sebuah. Berikut prinsip-prinsip teori behavioristik yang banyak diterapkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Seperti yang kita ketahui, pengaruh lingkungan sangatlah penting untuk perkembangan perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, menggunakan prinsip penguatan. Yang dimaksud penguatan di sini yaitu untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai calon tenaga pendidik, kita harus mengidentifikasi macam-macam karakteristik peserta didik. Mengapa? Karena setiap peserta didik tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai tenaga pendidik harus pintar atau pandai dalam mengidentifikasi karakteristik setiap peserta didik yang kita ajar. Yang keempat, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah penekanan pada hasil belajar itu mungkin akan lebih penting daripada proses pembelajaran. Mengapa? Karena hasil belajar adalah penentu dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan terhadap peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eldo Anudion Sirait dan saya akan menjelaskan bagian dari ciri-ciri teori pembelajaran behavioristik. Ciri-ciri behavioristik ialah mementingkan keluar dan masuknya respon yang dapat diamati dan diukur.
mencari unsur yang paling sederhana, yakni perubahan perilaku yang dilakukan peserta didik secara sadar, yang bukan merupakan refleks. Menganggap setiap manusia dilahirkan tanpa bakat apa-apa. Seperti yang diperlihatkan pada slide ini, ciri-ciri behavioristik dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. Mengapa pengaruh lingkungan dianggap penting? Karena pengaruh lingkungan dapat menentukan hidup dari seorang manusia. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterima di lingkungannya. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. Di sini dimaksudkan bahwa yang dipentingkan ialah bagian-bagian yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. Di sini berarti bahwa yang dipentingkan ialah mementingkan reaksi yang merupakan penguatan yang positif. Yang keempat ialah mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan perbentukan kebiasaan melalui pelatihan dan pengulangan. Di sini dimaksudkan bahwa perilaku yang dilatih dan diulangkan tidak akan menjadi refleks atau dilakukan peserta didik secara tidak sadar. Yang terakhir, yaitu nomor 7. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima C. Febrina. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini mengenai tokoh-tokoh pencetus teori pembelajaran behavior. Yang pertama adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov merupakan seorang fisiolog asal Rusia yang terkenal dengan teori classic conditioning atau pengkondisian klasik. Untuk lebih jelasnya, di slide selanjutnya. Pavlov melakukan percobaan pada seekor anjing. Seperti yang terlihat di slide, ada 4 tahap eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov. Yang pertama adalah tahap sebelum pengkondisian. Makanan berfungsi sebagai perangsang asli yang menghasilkan respons air liur yang merupakan respons tak bersyarat. Pada percobaan kedua, bel dibunyikan. Bel di sini berperan sebagai perangsang netral dan respon yang diberikan oleh si anjing adalah tidak keluarnya air liur. Dan pada percobaan ketiga adalah percobaan dalam tahap pengkondisian. Makanan diberikan dan bel dibunyikan. Dan respon yang diberikan oleh anjing adalah berupa keluarnya air liur atau yang disebut dengan respons tak bersyarat. Dan yang keempat adalah tahap setelah pengkondisian. Bel dibunyikan meskipun makanan tidak diberikan. Respon yang diberikan anjing adalah air liur. Dan respon ini disebut dengan respon bersyarat. Kesimpulan dari eksperimen tersebut adalah bahwa tingkah laku dapat dibentuk melalui pengkondisian yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Pavlov, hal tersebut juga dapat diterapkan terhadap manusia. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai tokoh-tokoh pencetus teori belajar behavioristik. Tokoh yang akan saya bahas kali ini adalah Edward Lee Thorndike. Thorndike mengemukakan satu teori belajar yang disebut dengan teori connectionism, yaitu belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, ataupun hal-hal yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan maupun tindakan. Salah satu indikasi keberhasilan belajar dari teori ini terletak pada kualitas respon yang dilakukan siswa terhadap stimulus yang diterima dari guru. Thorndike pernah melakukan satu percobaan terhadap seekor kucing yang diletakkan di dalam sebuah kotak yang di dalamnya banyak terdapat labirin.
Di salah satu ujung labirin tersebut diletakkan makanan, sehingga kucing dapat mencium aroma makanan tersebut dan berusaha untuk mencapai letak makanan tersebut, walaupun dengan mencoba-coba dan kadang salah. Namun setelah melakukannya berkali-kali, kucing tersebut dapat mencapai letak makanan tersebut tanpa melakukan kesalahan lagi. Percobaan ini, Thorndike mengemukakan 3 hukum tentang belajar. Yang pertama, hukum kesiapan atau Law of Readiness. Keberhasilan belajar seseorang tergantung pada ada atau tidaknya kesiapan. Lalu yang kedua ada hukum akibat atau Law of Effect, yaitu satu tindakan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung diulang. Lalu sebaliknya, satu tindakan yang tidak menghasilkan rasa puas atau tidak menyenangkan tidak akan diulang. Lalu yang ketiga ada hukum latihan atau Law of Exercise. Hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat apabila terus-menerus dilatih dan diulang. Makin sering suatu pelajaran itu dilatih atau diulang, maka akan semakin dikuasailah pelajaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbari. Di sini saya akan meneruskan tokoh-tokoh berikutnya. Tokoh berikutnya ialah tokoh yang bernama John Brodus Watson. Ia merupakan psikolog asal Amerika Serikat yang juga merupakan murid dari John Dewey. Ia lahir pada tahun 1878 dan meninggal pada tahun 1958. Ia juga merupakan orang Amerika Serikat pertama yang menerapkan percobaan Pavlov tentang classical conditioning. Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional, seperti cinta, kebencian, dan juga kemarahan. Ia juga merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah behaviorisme. Watson menyimpulkan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan reaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima. Tokoh yang berikutnya ialah tokoh yang bernama Bruce Frederick Skinner. Ia terkenal dengan teorinya yang bernama operant conditioning. Dalam penelitiannya, dia menggunakan objek yaitu seekor tikus dan burung merpati. Kemunculan Skinner sebagai seorang behavior merupakan yang paling akhir. Namun ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana namun lebih komprehensif. Konsepnya yang dianggap lebih unggul daripada tokoh-tokoh sebelumnya, sehingga ialah yang dianggap sebagai pengembang teori behaviorisme. Skinner berpendapat untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya, agar terbentuk tingkah laku yang diharapkan, pada setiap tingkah laku yang spesifik yang telah merespon, perlu diberi hadiah agar tingkah laku itu terus-menerus diulang, serta untuk termotivasi agar berlanjut kepada komponen-komponen tingkah laku yang selanjutnya sampai pada akhirnya pada pembentukan tingkah laku puncak yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahabi Alfiazara akan menyampaikan materi mengenai penerapan teori belajar behavioristik. Konsep pembelajaran dalam teori belajar behavioristik adalah ajang pelatihan agar terbentuknya perilaku yang merupakan akibat dari adanya hubungan stimulus respon yang terjadi berulang kali dengan adanya dukungan, hadiah, dan hukuman. Sebelum menerapkan teori ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila pihak sasaran, yaitu peserta didik, ikut terlibat. Yang kedua, materi belajar diberikan dalam unit-unit kecil yang teratur. Yang ketiga, setiap respon diberikan umpan balik secara langsung agar peserta didik dapat mengetahui apakah responnya benar atau tidak. Yang keempat, memberi penguatan setiap kali peserta didik memberi respon, terutama penguatan positif agar peserta didik termotivasi untuk mengulangi responnya. Yang terakhir, perlu disertai contoh bagaimana pendidik menjadi teladan bagi peserta didik, karena secara tidak langsung pendidik menjadi seorang panutan. Selanjutnya, proses pembelajaran teori behavioristik secara umum sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran berupa standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikasi ketercapaian. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, merinci materi menjadi bagian-bagian kecil secara terstruktur dan hierarkis. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik dan pengetahuan awal entry behavior peserta didik sebagai titik tolak untuk mengetahui seberapa perubahan perilaku setelah pembelajaran. Yang kelima, menjalankan strategi pembelajaran berupa kegiatan pembelajaran, metode, media yang digunakan, dan waktu.
Yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tugas, latihan, sebagai bentuk pengulangan untuk membentuk kebiasaan. Yang terakhir, adanya aktivitas reinforcement atau penguatan, baik penguatan positif apabila respon yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan, berupa hadiah-hadiah atau pujian, dan penguatan negatif apabila respon yang diberikan tidak sesuai, berupa hukuman atau teguran. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Kisdi Benipol akan menjelaskan bagian kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Menurut Oman Abdurrahman dan Radif Kotami Rusli tahun 2015, ada 8 kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, menjadikan guru lebih peka terhadap muridnya. Dengan pembelajaran yang berpusat di guru, hal ini membuatnya diharuskan peka terhadap murid. Karena dengan melakukan stimulus dan respon, guru harus meningkatkan perhatian dan mengamati apakah yang si murid sudah menunjukkan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, murid dilatih kepekaannya. Dalam aplikasinya, metode belajar behaviorisme ini akan melatih murid untuk lebih peka dan responsif terhadap stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, sistem reward and punishment sesuai perilaku siswa. Perbedaan antara penguatan positif dan penguatan negatif adalah dalam penguatan positif, ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh. Dalam penguatan negatif, ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Yang keempat, mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa dengan melalui pengulangan dan pelatihan dan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan dan bakat kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang keenam, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat muncul respon. Yang ketujuh, cocok untuk melatih kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dengan sering dilakukannya stimulus-stimulus untuk merangsang respon dari siswa. Hal ini akan melatih siswa untuk berpikir cepat. Dan yang terakhir, dengan teacher-centered learning theory ini cocok untuk anak-anak. Anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Bahkan seringkali ia belum tahu mana yang baik maupun buruk untuk dirinya. Teori ini akan membantu anak yang masih belum mengerti banyak hal. Yang kekurangan teori belajar behavioristik akan dilanjutkan teman saya. Saya Yukita Hauranisa dan di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut kekurangan teori belajar behavioristik. Langsung saja, yang pertama itu tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Nah, maksudnya di sini bisa saja seperti misalnya pelajaran anak SMA yang tentu saja memerlukan pemahaman konsep yang mendalam, seperti contohnya pelajaran matematika. Nah, kita kan untuk mengerjakan soal yang bermacam-macam modelnya itu, kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu, tidak bisa hanya mengandalkan hafalan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah variasi emosi siswa kerap diabaikan. Maksudnya itu apa sih? Nah, siswa itu dianggap semuanya diperlakukan sama. Penilaiannya pun hanya berdasar apa yang dilihat saja. Nah, sementara emosi dan perasaan atau kondisi psikis siswa itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, akhirnya itu semua diabaikan, yang tidak terlalu diberi perhatian, sama seperti halnya apa yang tampak seperti kemampuan siswa seperti itu. Nah, yang ketiga itu siswa tidak difasilitasi untuk berpikir kreatif. Konsep behavioristik ini konsepnya itu menggunakan metode teacher centered, di mana gurulah yang menjadi pusat segalanya. Guru menjelaskan, guru berceramah, sementara siswa itu mendengarkan. Nah, akhirnya kan itu siswa tidak banyak berdiskusi atau berbicara. Akhirnya siswa pun minim inisiatif dalam pemecahan masalah atau mengemukakan pendapat karena ia tidak terbiasa. Nah, sementara itu yang keempat, yang terakhir itu adalah ada metode yang kaku yang akhirnya membuat siswa merasa bosan. Nah, metode yang kaku ini guru dituntut untuk kreatif. Karena salah metode saja itu bisa membuat siswa bosan dan malah tidak memperhatikan lagi pembelajaran. Nah,
Karena ini terkesan satu arah, guru yang memberikan ceramah, siswa mendengar tadi, akhirnya mungkin saja siswa merasa bosan dan tidak memperhatikan lagi, sehingga tujuan pembelajaran pun mungkin saja tidak dapat tercapai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jauhari akan menyimpulkan hasil dari presentasi kali ini. Belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud dapat berwujud perilaku yang tampak, overt behavior, atau perilaku yang tidak tampak, inert behavior. Belajar dapat diartikan sebagai aktivitas yang menuntut siswa mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Secara garis besar, teori-teori belajar yang dikemukakan terbagi menjadi 3 aliran besar, yaitu yang pertama aliran behavioristik, yang kedua aliran kognitif, dan yang ketiga aliran humanisme. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Teori behavioristik cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Namun, teori behavioristik juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, variasi emosi siswa yang kerap diabaikan, siswa tidak difasilitasi untuk berpikir kreatif, dan metode yang digunakan cenderung kaku dan membosankan bagi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.